memulai kegiatan ibadah syukur, kita akan mengawalinya dengan mengambil saat teduh sejenak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan bersama-sama memulai ibadah syukur kita pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di tengah pandemi yang sedang melanda banyak negara di dunia ini, kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk berjumpa pada pagi hari ini dalam acara yang penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan, yaitu ibadah syukur pelepasan wisudawan wisudawati SMA Kristen Penabur Kota Jababeka angkatan yang pertama. Sebelum kita memulai ibadah syukur kita, marilah kita masing-masing mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Perjuangan. Itulah kata yang dapat menggambarkan perjalanan wisudawati selama menempuh dunia pendidikan di SMA Kristen Penabur Kota Jababeka ini. Manis, asam, pahit, suka maupun duka, semua telah berhasil dilewati hingga akhirnya lulus. Tentu kita perlu menyadari bahwa semua ini dapat terjadi karena pertolongan Tuhan. Untuk itu, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama memuji Tuhan dan dengan sepenuh hati kita mengumandangkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Grace Bustami. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu akan kami dengarkan. Kami mohon berikanlah pikiran,
yang paham dan hati yang berani melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini berdasarkan Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang memberitakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Waktu pertama kali dihubungi oleh Bu Filina untuk membawakan renungan dalam ibadah kelulusan kelas 12 Mak Penabur Kota Jawa BK, yang ada di pikiran saya adalah emoji ini. Kalian sudah melalui banyak hal. Kalian angkatan pertama. Jumlah kalian gak sampai 50. Kalian gak ngalamin karya wisata. Kalian juga gak ngalamin prom night. Gak ngalamin ujian nasional. Lalu Bu Firlina memberi saya bacaan ini sebagai dasar renungan. Awalnya saya gak nemuin di mana hubungannya kalian dengan bacaan dan tema ini. Dan saya nggak ingin renungan ini hanya sekedar menjadi pelengkap ibadah. Itu sebabnya saya lalu minta sama Tuhan agar Tuhan menunjukkan istimewanya bacaan ini, tema ini, buat kalian yang juga istimewa menurut saya. Lalu, ting! Tuhan membawa perhatian saya bukan pada bacaan yang tadi kita baca, tetapi pada catatan, hanya 3 ayat, mengenai para pendengar di masa itu. Orang-orang yang mendengar Yesus berbicara dan menyampaikan ajaran seperti yang kita baca tadi. Ini kuncinya. Kepada orang-orang yang mendengarkan Yesus berbicara saat itu, Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah pembawa pengaruh yang baik. Jadilah pencegah kebusukan. Jangan takut untuk menampakkan cahayamu. Jangan tutupi terangmu dari orang lain. Untuk siapa? Siapa yang mendengar ajaran ini? Kita balik ke pasal 4. Ayat 23 dicatat Tuhan Yesus mengajar di Galilea dan menyembuhkan banyak orang sakit dan lemah. Lalu di ayat 24 dicatat pelayanan Tuhan Yesus di Galilea itu menjadi magnet yang menarik banyak orang yang menderita untuk datang ke Galilea. Di ayat 25 lalu kemudian dicatat perkembangan berikutnya. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Baik mereka yang di Galilea, baik mereka yang tinggal di wilayah Dekapolis atau 10 kota, dan mereka yang ada di wilayah Yudea maupun di wilayah Yerusalem. Mereka semuanya mengikuti Yesus. Mereka yang mengikuti Yesus ini pergi menjumpai Yesus di Galilea, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kepada orang-orang inilah Yesus menyampaikan ucapan bahagia
Dan kepada orang-orang inilah Yesus menyampaikan dan meminta agar mereka membawa pengaruh yang baik, agar mereka menjadi pencegah kebusukan. Kepada orang-orang inilah Yesus meminta agar mereka jangan takut untuk menampakkan cahaya mereka. Dan kepada orang-orang inilah Yesus meminta agar mereka tidak menutupi terang mereka dari orang lain. Jujur saja ajaran Yesus ini sulit. Karena Yesus meminta agar orang melakukan sesuatu yang baik di tengah penderitaan. Ajaran Yesus ini sulit karena penderitaan telah membuat mereka dijauhi orang dan bahkan dianggap sebagai orang berdosa yang saat itu sedang dihukum oleh Allah. Bagaimana bisa mereka membawa pengaruh baik sementara mereka mendapat cap sebagai orang-orang buruk? Bagaimana mereka bisa mencegah kebusukan sementara penyakit mereka telah membuat mereka dianggap tidak layak untuk berbicara atau berpendapat? Bagaimana mereka bisa menampakkan cahaya ketika mereka berusaha untuk membuat cahaya mereka terlihat, tetapi ada banyak orang, bahkan termasuk keluarga mereka, yang berusaha supaya mereka tetap tidak terlihat karena kecacatan mereka. Apa ajaran Yesus mengenai menampakkan terang? Justru Yesus tujukan kepada orang-orang yang tidak berdaya untuk bersinar. Mari ikuti pemahaman ini. Ketika kita menyalakan lilin, di tengah benderangnya lampu, sinar lilin ini bisa saja tidak terlihat, tidak terasa istimewa, tidak terasa bermanfaat, sehingga tidak dihargai. Ada lampu. Tetapi saat mati lampu, dan seperti beberapa waktu yang lalu, kita lihat lilin menjadi sangat mahal. Lilin menjadi sangat sulit dicari waktu itu. Dan cahayanya dinantikan. Terangnya diharapkan. Karena lilin itu bersinar di tengah kegelapan. Sekarang saya mau pindahkan pemahaman tadi ke kondisi nyata. Sebelum pandemi ini, teman saya hidupnya sudah cukup sulit. Kebayangkan, apalagi ketika pandemi terjadi. Orang dengan mudah akan menebak bahwa teman saya ini tidak mungkin bisa jadi berkat bagi orang lain. Terutama di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Tapi mereka salah. Teman saya ini emang bisa jahit. Tapi jahitannya kalah dari penjahit-penjahit yang lain. Namun ketika masker mahal, ia memakai bahan jahitan yang seharusnya menjadi usahanya untuk dibuatkan masker. Maskernya dibagi-bagi kepada orang-orang susah yang dia kenal dan kepada saudara-saudaranya. Gratis. Dia hanya mau dibayar jika dibeli oleh orang yang dia tahu tidak kekurangan dan tidak sedang kesulitan hidupnya. Itu pun gak mahal. Jahitannya tidak dihargai, tidak banyak dihargai ketika tidak ada pandemi. Tetapi ketika pandemi menghantam dan dia tidak dalam keadaan baik-baik saja, dia memutuskan untuk bersinar. Melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Membawa pengaruh yang baik dalam hidup orang lain. Memberkati orang lain dalam keterbatasannya. Seperti itulah artinya menjadi terang. Pesan Tuhan Yesus sangat jelas bagi kalian yang harus menjalani kelulusan dalam kondisi ini dan mungkin menjadi satu-satunya angkatan
yang mengalami kelulusan dengan model seperti ini. Bawalah seluruh bekal yang telah diberikan oleh guru-gurumu maupun orang tuamu, lalu bersinar. Suatu saat nanti kalian akan mengingat hari ini sebagai sebuah peristiwa yang manis, yang membuat titik, yang membuat kalian siap untuk mengeluarkan dan menampakkan sinar kalian bagi orang lain. Peristiwa yang memicu kalian untuk mengatakan pada diri kalian sendiri bahwa di tengah-tengah situasi di mana saya tidak baik-baik saja, saya tetap bisa bersinar. Kalian bersinar sekalipun tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena saya percaya, justru di saat seperti inilah orang akan sangat merasakan Tuhan bekerja melalui orang-orang yang bersedia hidup untuk memberkati orang lain. Jadi saya mau sampaikan kepada semua kalian, siswa kelas 12 yang sudah lulus, selamat bersinar di tahapan studi yang baru. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa sinar kecil yang kami punya justru terlihat dan dihargai di saat-saat gelap. Terima kasih untuk sudut pandang yang menolong kami untuk melihat dalam situasi sulit ini, kami tetap dapat melakukan hal baik bagi diri kami sendiri maupun orang lain. Kami berdoa bagi semua anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di bangku SMA dan siap untuk tahapan berikutnya. Tuhan, tolong mereka membawa semua bekal yang mereka sudah dapat untuk menunjukkan cahaya mereka yang memuliakan Engkau. Kami berdoa bagi semua orang tua mereka. Tuhan menjaga dan memelihara mereka sehingga iman mereka di saat sulit ini menjadi iman yang diteladani anak-anak mereka. Kami berdoa bagi semua guru yang telah mendampingi anak-anak kami dan semua usaha mereka di tengah keterbatasan ini demi mengadakan acara ini untuk anak-anak kami. Bapa berkati semua guru dan keluarganya. Kami berdoa untuk semua usaha agar pandemi ini berakhir, dan bagi mereka yang terdampak dengan kondisi ini, Bapa, pelihara dan lindungilah mereka. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Grace untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Lumière, sebuah kata dalam bahasa Prancis yang memiliki arti cahaya, pelita, atau terang. Berangkat dari tema tersebut, kita sebagai anak-anak Allah harus siap untuk diutusnya menjadi cahaya, menjadi pembawa terang, menjadi pembawa sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai, bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan ingin kita berkarya untuk sesama dan mengabdi tanpa pamrih. Kesanalah Tuhan mengutus kita. Untuk menutup ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati kebun. Meski Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh. Menanggung susah
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadah syukur kita telah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Saat teduh selesai. Ya, demikianlah rangkaian ibadah syukur kita. Kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Untuk itu, saya persilakan kepada Ibu Gisel untuk memimpin jalannya acara. Baik, terima kasih kepada Ibu Filina yang telah memandu ibadah syukur kita pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Grace yang sudah memberikan firman dan juga berkat bagi kita semua. Baik, kita akan memasuki acara online graduation kita. Namun sebelumnya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Imas Suryana, selaku pengawas sekolah SMAK Penabur Kota Jababeka. Dan acara online graduation kita ini akan diawali dengan penayangan kaleidoskop 3 tahun wisudawan wisudawati angkatan pertama bersekolah di SMAK Penabur Kota Jababeka. Kepada host dipersilahkan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari,
untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik. Baik, melalui penayangan kaleidoskop tersebut, nampak sekali suka dan duka wisudawan wisudawati sekolah selama 3 tahun di Semak Penabur, Kota Jababeka. Semoga segala suka dan duka tersebut mampu menjadikan wisudawan wisudawati menjadi terang dimanapun mereka berada. Untuk acara selanjutnya, kita akan menyaksikan sambutan dari Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Insinyur Anton Yuwono. Kepada host dipersilahkan. Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh pengurus, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan tentunya kepada segenap orang tua siswa yang anak-anaknya akan diwisuda pada hari ini, dan tentunya kepada seluruh adik-adik yang akan diwisuda. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena berkat dan kasih karunia-Nya sajalah kita masih bisa melakukan upacara wisuda ini, walaupun dengan menggunakan teknologi. Pada kesempatan ini juga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang sudah mendukung kami dalam proses pembelajaran home learning yang sudah kami lakukan sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini. Dan kami akan selalu memperbaiki dan menyempurnakan seluruh proses yang kami jalankan sehingga bisa menyamai apa yang kami biasa lakukan dengan pendidikan di dalam kelas. Dan kami percaya untuk pendidikan karakter memang pertemuan secara langsung di mana pendidik bisa memberikan teladan kepada siswa-siswinya, itu adalah pendidikan karakter yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk adik-adik yang akan wisuda pada hari ini, saya ingin memberikan beberapa pesan-pesan dan tanggapan, terutama tentunya berkaitan dengan masa-masa sulit sekarang ini. Saya hanya pernah mengalami saat seperti ini sekali dalam seumur hidup saya, dan memang saat ini adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Dan baik atau buruk, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kamu semua di masa yang akan datang. Kamu akan mengingat masa sulit ini, kamu akan mengingat tantangan-tantangan yang ada, dan di balik semua tantangan tentunya ada kesempatan. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, selain orang-orang yang tentunya susah karena harus bekerja dari rumah, atau mungkin malahan berhenti dari pekerjaannya, atau mungkin juga usahanya kesulitan, tentu ada sebagian orang yang justru bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari kondisi sekarang ini. Mungkin kita bisa perhatikan ada beberapa supplier makanan, ada beberapa supplier obat-obatan, dan sebagainya yang justru bisa tetap bekerja dan mungkin malahan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak pada saat sekarang ini daripada sebelumnya. Jadi ingatlah bahwa dalam setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jawaban untuk masalah-masalah tersebut dan ada jalan keluar yang kita bisa raih. Lakukanlah itu sehingga semua masalah bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, dalam kita menghadapi masalah, adik-adik selalu ingat untuk berdoa dan meminta hikmat pada Tuhan. Semua berkat, bakat maupun talenta yang kita terima itu dari Tuhan, dan sudah sewajarnya kalau kita bisa memaksimalkan seluruh hal tersebut sehingga kita bisa melakukan dan membantu banyak hal untuk masyarakat luas.
pada saat kamu nanti sudah lulus dari pendidikan tinggi nanti. Kamu bisa memilih berbagai macam jurusan yang sesuai dengan kehendakmu, dan juga tentunya kalau melihat keadaan sekarang ada banyak ide yang bisa kamu ambil. Mungkin ada yang ingin menjadi tenaga medis, ada juga yang ingin meneliti mikrobiologi, meneliti virus dan sebagainya, sehingga nanti di masa depan kamu bisa menjadi seseorang yang berguna untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Dan yang terakhir yang saya ingin berpesan, jadilah seorang pemenang dalam setiap hal. Kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar dan kita tidak sendirian. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. 200 negara lebih yang sudah terjangkiti, dan dengan penyebaran yang begitu cepat, di mana satu orang bisa menularkan kepada 2,6 perkaliannya orang lainnya, maka bisa diduga bahwa sangat cepat ya. Kalau kita lihat kuadrat, berarti nilainya bisa eksponensial. Makanya kalau kita perhatikan saat ini, grafik-grafik penularan itu bentuknya eksponensial. Nah, tapi dengan berdoa selalu kepada Tuhan dan menjalankan apa yang pemerintah instruksikan, tenaga-tenaga medis menyarankan kepada kita untuk melakukan kebersihan dan semua hal protokol kesehatan yang perlu dilakukan, lakukanlah itu semua, maka saya yakin kita semua akan bisa mengatasi masalah ini dan keluar menjadi pemenang. Salam dari kami ke seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta untuk adik-adik semua yang pada hari ini akan diwisuda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Antono Yuwono atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dan juga laporan kelulusan SMAK Penabur Kota Jababeka yang akan dibawakan oleh Ibu Maria selaku Kepala Sekolah SMAK Penabur Kota Jababeka. Kepada Ibu Maria dipersilahkan. Ya, selamat pagi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Imas Suryana, selaku pengawas sekolah, pengawas dari Kantor Kepala Cabang Dinas Wilayah 3, Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Irwan Yenatan dan juga Bapak Martin Santoso, selaku Wali Penghubung, pengurus BPK Penabur Jakarta dan juga Wali Penghubung untuk SMAK Penabur Kota Jababeka. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam wisuda online ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ence Gunawan selaku Kepala Jenjang SLTAK Penabur Jakarta yang telah bergabung juga. Bapak dan Ibu orang tua ataupun wali siswa yang sangat kami cintai, Bapak dan Ibu guru, serta seluruh sivitas akademia SMA Kristen Penabur Kota Jababeka yang saya kasihi, serta anak-anakku kelas 12, wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Betapa besar anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, sampai akhirnya pada hari ini kita berkumpul bersama. Meskipun kita tidak bisa bertemu langsung secara fisik untuk menyaksikan peresmian Purnawidya bagi para putra-putri kita. Rangkaian ujian akhir telah kalian lalui, meskipun tanpa ujian nasional. Tidak ada kata sia-sia untuk proses belajar yang telah kalian lakukan. Seperti yang telah saya umumkan di Sabtu yang lalu, tepat sama kita menggunakan pengumuman kelulusan online juga berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru SMA Kristen Penabur Kota Jababeka yang diadakan pada hari Kamis 30 April 2020. Kami memutuskan program IPA dari 22 siswa program IPA dinyatakan lulus sejumlah 22 siswa atau lulus 100%. Untuk program IPS dari 22 siswa program IPS dinyatakan lulus sejumlah 22 siswa atau lulus 100%. Dengan demikian, SMA Kristen Penabur Kota Jababeka tahun pelajaran 2019-2020
lulus 100%. Ya, mohon maaf sebelum saya melanjutkan, masih ada yang terima kasih untuk telah membisukan mikrofon. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih untuk berbagai prestasi akademik dan non-akademik yang telah ditorehkan oleh siswa-siswa khususnya dari angkatan pertama ini melalui keikutsertaan kalian dalam kompetisi-kompetisi yang antara lain sebagai berikut. Juara 2 penabur vlog competition yang diselenggarakan oleh jenjang SLTA Penabur yang diraih oleh Ananda Joseph Eugene, Christopher, Florentius Kitaro, Ida Bagus Gede Chandra David. Terima kasih, ini trofi pertama kita 3 tahun yang lalu telah kalian sumbangkan untuk sekolah. Berikutnya terima kasih juga untuk juara 1 Business Simulation Game dengan Bun Sumsin yang diselenggarakan oleh jenjang SLTK Penabur Jakarta yang diraih oleh Ananda Kristianto Lesmana, Christopher, dan juga Immanuel Renaldi dari IPA. Kemudian juga terima kasih atas prestasi juara ketiga Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Bekasi, sekaligus juga finalis Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat, yang diraih oleh Clarissa Chandra dari kelas 12 IPA. Kemudian juga untuk juara harapan 2 Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten untuk mata pelajaran geografi yang diraih oleh Marcella Angelia. Dan juga juara 1 Olimpiade Kimia Universitas Kristen Indonesia yang diraih oleh Kesia Kanaya Clarin sebagai juara pertama, dan juga Franz Michael yang ikut menyumbangkan sebagai juara kedua di Olimpiade Kimia UKI. Terima kasih juga untuk Amelia Suryani yang telah menyumbangkan juga tropinya untuk SMAK Penabur Kota Jababeka sebagai juara 2 dalam Lomba Lukis Fortelation di SMAK 7 Penabur. Terima kasih, trofi piala kalian akan terus terpajang dan ini akan menjadi memori yang kalian akan ingat terus sampai kalian nanti telah dewasa dan telah berkeluarga. Pada kesempatan ini juga saya akan mengumumkan siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada nilai ujian sekolah. Nilai ini rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan rapor semester 1 sampai 6 ditambah nilai ujian sekolah murni. Dan nilai ujian sekolah tertinggi adalah untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dari IPA diperoleh oleh, ya Pak Host boleh next. Ya, Kesia Kanaya, dan dari IPS Kesia Priscila. Berikutnya untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Kesia Kanaya dan Kesia Priscila. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dari IPA Clarissa Chandra, IPS Kesia Priscila, Matematika Kesia Kanaya, dan dari IPS Stefani Azalia Kusnadi, Sejarah Indonesia dari MIPA Kesia Kanaya, dan dari IPS Kesia Priscila, Bahasa Inggris diraih oleh Sarah Maria Elena dari IPA dan dari IPS Kesia Priscila. Berikutnya seni budaya, seni rupa. Untuk IPA Kesia Kanaya Clarin dan dari IPS Kesia Priscila. Seni budaya, seni musik dari IPA Samuel Marcelino, dari IPS Patero Krinara Setiael. Berikutnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dari IPA diraih oleh Kesia Kanaya, IPS Junior Matandung Pongsemba. Prakarya dan kewirausahaan diraih oleh Kesia Kanaya dari MIPA dan Kesia Priscila dari IPS. Muatan lokal bahasa Sunda, MIPA diraih oleh Clarissa Chandra, IPS Kesia Priscila. Kemudian untuk mata pelajaran peminatan mulai dari IPA, untuk matematika IPA diraih oleh Kesia Kanaya Clarin, biologi Kesia Kanaya, fisika Clarissa Chandra, kimia Kesia Kanaya, dan untuk lintas minat bahasa Inggris diraih oleh
lintas minat ekonomi, Gabriel Michelle, dan lintas minat bahasa Inggris, Clarissa Chandra dan Keisha Priscilla. Berikutnya untuk mata pelajaran peminatan IPS. Tertinggi untuk sejarah IPA, sejarah IPS atau sejarah minat, diraih oleh Keisha Priscilla, sosiologi Marcella Angelia, ekonomi Marcella Angelia, geografi Keisha Priscilla. Dan untuk lintas minat biologi diraih oleh Marcella Angelia. Ya, saya ucapkan selamat untuk prestasi ini, peraih nilai ujian sekolah tertinggi untuk program IPA dan IPS. Berikutnya, saya akan juga membacakan, mengumumkan lulusan terbaik di tahun pelajaran 2019-2020. Yaitu akan ada trofi untuk peringkat 1, 2, dan 3. Adapun nilai ini diambil dari nilai rata-rata di seluruh mata pelajaran yang merupakan gabungan dari nilai rapot semester 1 sampai 6 dan ujian sekolah. Maka lulusan terbaik SMA Kristen Penabur Kota Jababeka tahun ini adalah, ya mungkin bisa dibuka kameranya. Ya, Bapak udah dibuka dulu. Ya, peringkat 1 program IPA diraih oleh Keisha Kanaya Klerin dengan total nilai 1.397 atau rata-rata 93,13 atas nama Keisha Kanaya Klerin, putri dari Bapak Hyo Chiu Min dan Ibu Tam Chiu Ha. Ya, untuk Keisha bisa dibuka kameranya, Keisha Kanaya. Ya, mungkin Bapak Ibu semua di sini boleh dibuka biar kita melihat, ya Keisha, selamat Keisha. Berikutnya untuk peringkat 2, dengan nilai rata-rata 92,33, atas nama Ananda, ya siapa yo, yaitu Bu Christine tuh deg-degan tuh. Atas nama Ananda Clarissa Chandra, putri dari Bapak Chandra Setiawan dan Ibu Yulian Hartono. Selamat kepada Clarissa atau Ica. Ica, bisa dibuka kameranya, Ica. Halo, Ica. Ya, masih ditunggu nih, Ica. Peringkat ketiga, dengan nilai rata-rata 90,13, diraih oleh, ya ini anak IPA nggak ada yang buka kamera nih, kayaknya nggak deg-degan nih. Ya, peringkat ketiga dengan nilai rata-rata 90,13 diraih atas nama Ananda James Sugiarto Effendi, putra dari Bapak Tio dan Ibu Li Delini. Selamat kepada lulusan terbaik peringkat 1, 2, dan 3 dari program IPA. Nah, berikutnya nih, dari program IPS. Ya, lulusan terbaik untuk program IPS. Peringkat pertama, dengan nilai rata-rata 88,73 atas nama Ananda. Ya, sudah siap? Siapa? Ayo coba saya mau lihat siapa yang tunjuk jari ini peringkat pertama. Oke, peringkat pertama atas nama Ananda Keisha Priscilla. Ya, selamat Keisha. Putri dari Bapak Jonggi Hasiolan Gultom dan Ibu Feby Herlina. Untuk peringkat kedua dengan nilai rata-rata 86,93. Ya, saya lihat dulu nih, sudah dibuka belum ya anaknya? Oke, belum dibuka. Atas nama Ananda Marcella Angelia, putri dari Bapak Salim dan Ibu Santi. Ya, Cela masih di sini, Cela? Ya, silakan dibuka kameranya, Cela. Selamat. Berikutnya untuk peringkat 3 dengan nilai rata-rata 86,80 atas nama Ananda. Ya, deg-degan. Ya, selamat untuk Stefani Azalia Kusnadi, putri dari Bapak Hengki Kusnadi dan Ibu Femi Aprianti. Ya, ini sudah dibuka, mana Stefani?
Belum ya, Marcella sudah dibuka, Stefani? Sudah? Iya. Ini trofi kalian untuk peringkat lulusan terbaik SMA Kristen Penabur Kota Jababeka ya, peringkat pertama, kedua, tiga untuk di MIPA dan IPS. Saya ucapkan selamat. Berikutnya, next, Pak Adit. Ya, kita juga ada apresiasi, ini apresiasi yang paling tertinggi yang akan diberikan untuk siswa teladan. Siswa teladan angkatan pertama SMA Kristen Penabur Kota Jababeka dengan kriteria prestasi baik di bidang akademik dan non-akademik, aktif dan inisiatif dalam menjalankan kegiatan atau organisasi atau kepanitiaan sekolah, kemudian juga memiliki karakter yang dapat diteladani dan membawa atau menjaga nama baik sekolah. Berdasarkan kriteria tersebut dan melalui proses pengajuan nominasi dari Bapak Ibu Wali Kelas dan juga seluruh Bapak Ibu Guru, maka rapat Dewan Guru memutuskan siswa teladan SMA Kristen Penabur Kota Jababeka angkatan pertama tahun 2019-2020 diraih oleh Ananda, cereceng ya, ada musiknya ya biar gak tegang. Diraih oleh Ananda Keisha Kanaya Klerin dari 12 MIPA, putri dari Bapak Hyu Chumin dan Ibu Tam Chiu Ha. Ya, selamat Keisha. Untuk lulusan terbaik tahun ini luar biasa. Peringkat pertama IPA dan IPS, Keisha ya dua-duanya. Jadi menginspirasi kami nih, nama Keisha nih. Ya, selamat untuk Keisha. Kanaya Klerin, selain sebagai peringkat pertama atau lulusan terbaik untuk di program IPA, juga sebagai siswa teladan untuk angkatan pertama. Terima kasih Keisha untuk teladannya buat teman-teman di sini dan juga adik-adik kelas. Oke, baiklah. Anak-anakku yang Ibu banggakan, di balik keberhasilan dan prestasi yang telah kalian raih saat ini, ada orang yang sangat berjasa, yang selalu mendoakan dan mendukung kalian. Ya, mereka adalah mama dan papa kalian yang saat ini ada di dekat kalian. Merekalah yang telah berjuang sepenuh hati dan seluruh tenaga mereka. Mama telah melahirkan kalian, merawat dan membesarkan kalian hingga saat ini. Ada papa juga yang telah bekerja, membanting tulang, mengerahkan seluruh biaya dan tenaga yang dimilikinya agar kalian bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas di sekolah ini. Untuk itu, ya mohon kameranya semua dibuka dulu ya Bapak Ibu, dan juga nanti di rumah saya minta untuk mendokumentasikan ya prosesi ini, karena ini kita lakukan di rumah masing-masing, seharusnya ini kita di sekolah, saya mengalungkan, tapi ya kondisi tidak memungkinkan. Saya akan mempersilakan orang tua atau wali dari anak-anakku sekalian yang berada di rumah untuk mengalungkan medali dan memberikan plakat sebagai tanda kelulusan kalian. Ya, silakan dibuka kameranya dan juga sambil difoto ya Bapak Ibu di rumah. Ya, Bapak Ibu bisa dibantu. Ada yang bocor. Foto. Foto video ini kapan mulai? Bentar. Panggil kali satu-satu. Enggak ada yang buka loh gitu doang. Enggak ada yang buka kalian. Ya, tidak usah dibuka, mic-nya hanya kameranya saja. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalungkan medalinya ke anak-anaknya dan juga berikan plakatnya. Ayo kita tunjukkan. Dan saat ini juga kalian resmi telah menyelesaikan pendidikan di SMA Kristen Penabur Kota Jababeka. Setelah itu anak-anakku berikan pelukan dan ciuman yang hangat untuk mama papa ataupun saudara-saudara yang ikut menyaksikan momen bahagia ini di rumah. Ya, inilah saatnya kalian mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa kalian yang telah membesarkan kalian, merawat kalian hingga ya kurang lebih usia kalian 17 atau 18 tahun ini. Kalian telah resmi menyandang sebagai alumni
lulus dari SMA dan siap menapaki untuk pendidikan berikutnya. Terima kasih Mama Papa. Ya, berikutnya Pak Adit. Mari kita nyanyikan dalam hati lagu ini, Doa Seorang Anak, yang kita persembahkan khusus untuk Mama dan Papa kita. Berterima kasihlah kepada Mama dan Papa yang selalu mendukungmu, mendampingi kalian saat belajar. Maka henti-hentinya berdoa untuk keberhasilan kalian. Teruntuk kedua orang tuaku yang tersayang, Ma, Pa, terima kasih Mama dan Papa selalu mendukung dan tidak menyerah untuk memberikan pendidikan terbaik untukku. Hari ini aku akhirnya lulus. Walaupun usahaku tidak sebanding dengan usaha kalian, aku berharap hari ini aku berhasil membuat kalian bangga. Terima kasih, Pak, Ma. Jerih payahmu baru bisa kubalas dengan doa. Semoga kalian selalu sehat dan diberi berkat yang melimpah, agar kelak bisa tersenyum bangga melihat anakmu sukses di masa depan. Aku sayang kalian, Ma, Pa. Kalian adalah orang tuaku, pahlawanku, teladanku, dan segalanya untukku. Doaku selalu untuk kalian. Dari aku, anakmu yang sudah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah ini.
Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai kalian. Terima kasih, Ma, Pa. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, ataupun wali siswa yang senantiasa mendukung dalam keberhasilan belajar anak-anak kami, putra-putri kami, hingga akhirnya pada saat ini anak-anak kita boleh lulus. Ya, anak-anakku yang Ibu kasihi, tak terasa 3 tahun telah berlalu. Masih ingat kalian pertama kali masuk? Bukan hanya kalian, tapi juga orang tua datang dengan segala pertanyaan serta keraguan sebagai angkatan pertama dari sekolah ini. Saat itu hanya 2 ruang kelas saja yang terisi, tanpa kakak kelas, tanpa adik kelas, jumlah guru pun juga jumlahnya tidak lebih dari jari tangan kalian. Tapi kalianlah perintis, penggerak, dan pendiri sekolah ini. Kalian masuk sebagai angkatan pertama sekolah ini. Ibu sangat bangga. Dan berat rasanya lepas kalian. Tetapi itu merupakan salah satu kewajiban ibu untuk melepas kalian. Untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meraih cita-cita dan kesuksesan kalian. Hari ini bukanlah akhir dari perjuanganmu. Perjuanganmu masih sangat panjang. Selamat memasuki dunia sebenarnya, dunia yang lebih luas, dunia yang lebih besar, di mana rintangan dan tantangan siap kalian temui. Teruslah belajar, hai pemilik masa depan, teruslah maju dan berjalanlah dalam Tuhan. Biarkan Tuhan memimpin langkahmu, sehingga kalian menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah orang yang dapat diandalkan, yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan kepercayaan. Kami titipkan nama SMA Kristen Penabur Kota Jababeka, serta nama Yayasan BPK Penabur di pundakmu. Jagalah nama alma mater kita, karena saat ini kalian telah menyandang sebagai alumni SMA Kristen Penabur Kota Jababeka. Akhir kata, saya mewakili seluruh sivitas akademika SMA Kristen Penabur Kota Jababeka mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan yang diberikan bagi kami. Mohon maaf atas segala tingkah laku atau ucapan kami yang telah melukai hati Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Selamat menabur karya dimanapun kita berada. Lumiere, be the light. Jadilah terang dan bersinarlah bagi dunia ini. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih kepada Ibu Maria atas laporan kelulusan tahun 2019-2020. Dan juga selamat untuk wisudawan-wisudawati yang memperoleh prestasi terbaik untuk angkatan pertama SMAK Penabur Kota Jababeka. Berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua wisudawan-wisudawati yang akan diwakili oleh orang tua dari Bagus Gede Chandra David dari program studi IPS. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Maria selaku Kepala SMAK Penabur Kota Jababeka. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMAK Penabur Kota Jababeka. Selanjutnya hadirin dan undangan
serta orang tua atau wali para wisudawan dan wisudawati yang kami hormati, serta anak-anak yang kami kasihi dan kami banggakan, Angkatan Pertama SMAK Penabur Kota Jababeka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya yang selalu dicurahkan untuk kita semua, sehingga di saat ini bersama-sama kita dapat menyaksikan acara wisuda Angkatan Pertama dengan penuh sukacita kebahagiaan, terkhususnya kami para orang tua. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai perwakilan dari orang tua wisudawan. Kami ingin menyampaikan kegembiraan serta kebanggaan kami sebagai orang tua karena anak-anak semua telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Sekolah ini merupakan tempat terbaik, tidak semua orang bisa mengecap kesempatan untuk dapat bersama-sama belajar di tempat ini. Untuk anak-anakku sekalian, patutlah kalian bersyukur karena kalian adalah pilihan terbaik yang bisa merasakan kelulusan sebagai seorang sivitas penabur. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku orang tua untuk menyampaikan ungkapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah mencurahkan, telah membimbing anak-anak ini dengan berbagai fasilitas yang mumpuni. Terima kasih untuk kesabaran serta perhatian kepada putra-putri kami, sehingga mereka bisa menyelesaikan pendidikan dengan sukses. Kami berharap dengan bekal ilmu yang telah anak-anak kami dapat, mereka semua dapat mengaplikasikannya, mereka dapat menggunakannya untuk jenjang pendidikan mereka yang lebih tinggi, agar segala mimpi mereka dapatlah terwujud dengan usaha jerih payah yang mereka torehkan. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, guru sekalian, agar segala kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat anak-anak kami, kalian harus ingat, janganlah cepat puas dan berbangga, sebab itu bukan akhir dari perjuangan kalian. Di depan sana masih banyak tantangan yang kalian hadapi. Kalian haruslah siap dengan itu semua. Teruslah belajar. Jangan sia-siakan waktu kalian. Apalagi dalam waktu yang singkat ini, kalian akan menghadapi ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Buat anak-anakku yang sudah diterima, kalian harus menyiapkan diri kalian untuk menapaki jenjang tersebut. Jangan anggap enteng dan jangan lengah. Utamanya adalah segala sesuatu yang kalian jalani, andalkan Tuhan di dalam dirimu. Minta kekuatan dan penyertaan darinya. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk seluruh sivitas penabur. Tuhan beserta kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutan yang diberikan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan wisudawan wisudawati yang akan diwakili oleh Kezia Kanaya dari program studi IPA. Kepada Kezia Kanaya bisa dinyalakan kameranya dan dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para orang tua dan wali, serta teman-teman semua. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini sebagai perwakilan dari siswa-siswi kelas 12, atau yang lebih tepatnya perwakilan dari siswa-siswi yang telah dinyatakan lulus, untuk menyampaikan sepatah kata. Kita semua, saya dan teman-teman sekalian, melalui masa-masa akhir sekolah dengan kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apa yang terbayangkan, mungkin kini kita sedang membicarakan tentang prom night, jalan-jalan, atau acara kebersamaan lainnya. Siapa sangka ternyata bahkan sekarang kita tidak bisa bertemu secara langsung. Meskipun begitu, kita lulus dengan cara yang cukup membanggakan, menyelesaikan US walaupun harus secara online, bukan semata-mata karena peringanan akibat wabah yang sekarang ini terjadi. Selama 3 tahun masa SMA, saya dan teman-teman semua pasti pernah merasakan betapa susahnya memaksimalkan waktu yang ada, terutama saat tugas individu maupun tugas kelompok menumpuk di saat jadwal ulangan juga penuh. Beberapa dari kalian mungkin akan merindukannya kalau nanti di kuliah merasa jadwalnya kurang padat. Padahal sudah 3 tahun kita lewati itu, tapi rasanya seperti baru kemarin kita saling mengenal lewat MPLS 2B. Banyak suka duka yang sudah kita lalui sebagai angkatan pertama, dan beberapa dari itu tidak akan pernah dirasakan oleh adik-adik kelas kita.
Saya dan teman-teman patut bersyukur bahwa kita mendapatkan pendidikan di BPK Penabur ini dengan dukungan penuh dari orang tua serta guru-guru. Guru-guru yang hadir sekarang ini maupun guru-guru yang pernah mengajar di tahun-tahun yang lalu telah membantu kita baik dalam hal pelajaran sekolah maupun hal-hal lain yang lebih dari itu. Kapan lagi ada guru yang sangat terbuka untuk mendiskusikan isu-isu kontroversial. Ada pula guru yang memotivasi kita melalui cerita-cerita tentang alumni Penabur. Ada juga yang setia memberikan informasi universitas dan dunia kerja yang jamnya selalu kita tunggu-tunggu. Terlalu banyak buat disebutkan satu persatu. Untuk mengakhiri pembicaraan saya, rasanya ucapan terima kasih dari saya sendiri tidak akan cukup. Oleh karena itu, berikut ini video ucapan terima kasih dari seluruh siswa dan siswi. Terima kasih Terima kasih banyak kepada Reza atas sambutan yang diberikan dan juga terima kasih banyak kepada persembahan lagu dari Wisudawan Wisudawati bagi Bapak Ibu Guru Karyawan SMAK Penabur Kota Jababeka. Menginjak acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan OSIS yang akan dibawakan oleh Ko Gure Miki selaku Ketua OSIS periode 2020. Kepada Ko Gure Miki dipersilahkan menyalakan kamera dan dipersilahkan memberikan sambutan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Imas Suryana selaku pengawas sekolah, yang terhormat pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta, Bapak Martin Santoso dan Bapak Irwan Yenatan, yang terhormat Kepala Jenjang SMA Penabur Jakarta, Ibu Ence, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di Komplek Kota Jababeka, Ibu Nuke selaku Kepala TKK Penabur Kota Jababeka, Ibu Aneke selaku Kepala SDK Penabur Kota Jababeka, Ibu Ferry selaku Kepala SMK Penabur Kota Jababeka, dan Ibu Maria selaku Kepala SMK Penabur Kota Jababeka. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Penabur Kota Jababeka, serta orang tua murid kelas 12. Yang saya kasihi kakak kelas angkatan pertama SMK Penabur Kota Jababeka. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas bimbingan yang penyertaannya kita semua dapat berkumpul, walaupun secara online dalam acara yang sangat penting, yaitu acara wisuda kakak kelas kami, SMK Penabur Kota Jababeka angkatan pertama. Hadirin yang terhormat, 3 tahun sudah kakak kelas kami ini mengenyam pendidikan di sekolah ini. Dan beberapa saat lalu, kakak kelas kami ini telah menyelesaikan ujian akhir mereka dengan baik. Hasil yang didapat pun sama baiknya. Tidak ada ucapan lain yang akan kami berikan kepada kakak kelas kami, selain ucapan selamat untuk kakak-kakak yang telah berhasil lulus dengan nilai yang baik. Selamat karena telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Kini, saat perpisahan mungkin adalah saat-saat yang menyedihkan. Sedih harus berpisah dengan sahabat-sahabat, sedih harus meninggalkan semua kenangan yang telah terukir rapi dari awal masa pengenalan hingga perpisahan, juga sedih harus meninggalkan sekolah tercinta ini. Akan tetapi, perpisahan tidak perlu ditakuti, karena apabila Tuhan berkehendak, takdir pasti akan mempertemukan kita kembali. Angkatan pertama adalah angkatan yang segala hal baru, mulai dari pengalaman baru hingga tidak mempunyai kakak kelas. Walaupun tidak mempunyai kakak kelas, angkatan pertama merupakan kakak kelas yang menurut kami hebat. Kalau diingat lagi, prestasi yang telah diukir sebelum kami masuk pun telah memberi kami semangat untuk terus mencontoh kakak-kakak sekalian. Sedikit pesan untuk kakak-kakak sekalian, teruslah berjuang. Kalaupun berhenti, berhentilah hanya untuk beristirahat gak lelah. 3 tahun di sekolah ini sudah kakak lewati dengan jatuh bangun. Banyak rintangan yang telah kakak lalui. 3 tahun ini hanyalah sebagian kisah dari perjalanan hidup yang akan kakak-kakak tempuh ke depannya. Jadi tetaplah semangat dan lakukan sebaik mungkin. Bila sudah sukses nanti, ingatlah kami adik-adik kelasmu ini.
Ingatlah juga akan orang tua di sekolah yang pernah membimbing dan mengajar kalian. Akhir kata, walaupun acara perpisahan ini sangat sederhana dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka dan berjabat tangan, kami tetap bangga mempunyai kakak kelas yang baik seperti kakak-kakak sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan mewakili siswa-siswi kelas 10 dan 11. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta kakak-kakak sekalian. Tuhan memberkati. Sesaat lagi kami akan menampilkan video persembahan dari adik kelas untuk kakak kelas kami angkatan pertama. You've come so far. Please let us come home to stay. Our dreams will never die. See us through We'll dream about inside. In the dark we'll feel the lights. Terima kasih banyak untuk Ko Guru Miki atas sambutan yang diberikan, dan juga terima kasih untuk siswa-siswi AKJ Angkatan Kedua atas persembahan lagu untuk kakak-kakak kelas kalian. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan pesan dan kesan dari guru karyawan SMAK Penabur Kota Jababeka untuk wisudawan wisudawati angkatan pertama. Kepada host dipersilahkan untuk menayangkan. Selamat atas kelulusan kalian.
Angkatan pertama SMA Kristen Penabur Kota Jababeka. Mengucap syukurlah karena ini semua adalah berkat pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus serta hasil dari usaha dan kerja keras kalian. Dan tetap dalam keadaan yang bersuka cita untuk mencapai setiap impian dan juga cita-cita yang kamu harapkan. Kalian adalah angkatan pertama, angkatan yang luar biasa, yang sangat berkesan bagi AKJ. Ada canda, tawa, marah, kesel, semuanya deh pokoknya yang bisa bikin momen itu akan kita rindukan di suatu saat nanti. Terima kasih dan tahun bersamaan ini buat kalian yang sehat. Kalian sangat kreatif, kalian sangat kompak, dan juga kalian sangat pintar semuanya. Pendidikan menengah sudah kalian lewati, selamat untuk menjajaki proses pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Selamat datang di dunia yang lebih luas, dunia yang lebih besar, di mana tantangan dan rintangan sudah siap menanti. Ilmu yang telah kalian geluti selama 3 tahun di AKJ telah berakhir. Saatnya kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga kesuksesan ini menjadi tanda kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Be yourself, jadilah diri sendiri, ikuti kata hatimu, selalu berbuat yang benar dan baik untuk sesama. Lanjutkan perjuangan dengan semangat, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Selalu ingat akan Tuhan Yesus Kristus, karena kalian bisa ada sampai saat ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Tetap rendah hati, tetap berjuang. Dan tetap hargai sesamamu, hargai siapapun yang ada di sekelilingmu, dan jangan jadi pribadi yang lembek. Tetap rendah hati dan jadi berkat dimanapun kalian berada. Kalau kalian nanti mulai kehilangan arah, tetap ingat tujuan utama hidup kalian, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Don't forget to always pray, acknowledge God in everything you do, and He will show you the right way. Sukses terus di pendidikan selanjutnya. Selalu andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kamu rencanakan dan kamu lakukan. Jadilah laki-laki dan perempuan yang cerdas, mandiri, dan jadi berkat dimanapun kalian berada. Mohon maaf jika ada laku dan ucap kami yang melukai hati kalian. Ibu di sini mendoakan kesuksesan kalian dan mengharapkan kabar baik dari kalian nantinya. Sindri bangga bisa mendampingi kalian walau hanya 2 tahun dan tidak sampai akhir. Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan kalian. Jangan terus menyesali masa lalumu, tetap lakukan yang terbaik buat masa depanmu. Semoga semua angan-angan dan cita-cita kalian tercapai. Tetap solid dimanapun berada, dan tetap membawa nama harum. Ibu berharap kalian boleh mendapatkan kesuksesan dan juga dapat meraih apa yang kalian inginkan. Kiranya kalian semakin sukses dan jangan lupa terus berjuang. Belajar dengan kalian sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Bertemu dengan perjalanan yang jauh, rasa tidak lelah dan ingin ketemu dengan kalian. Tuhan senantiasa memberkati, sukses selalu. Ibu doakan yang terbaik buat kalian. Hope you are always find yourself as happy as today. You know I'm gonna get. Adalah lembaran
Dan bila aku berdiri sampai hari bukan karena kuat dan hebatku, karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak karena kasih cinta. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Demikianlah penayangan pesan dan kesan dan juga persembahan lagu dari Bapak Ibu Guru Karyawan untuk wisudawan wisudawati Semak Penabur Kota Jababeka angkatan yang pertama. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara ini dengan doa penutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Maka dimohon untuk seluruh partisipan dapat mengaktifkan kamera sehingga kita dapat melakukan sesi foto. Mohon bantuan Bapak Victor untuk dapat men-screenshot, memfoto setiap partisipan yang ada dalam acara online graduation ini. Yang boleh berikan senyum untuk teman-teman kalian. Baik Pak Victor, mungkin bisa di screenshot ya. Oke, sebelum kita masuki penutup, akan ada satu persembahan spesial dari wisudawan wisudawati kepada host, dipersilahkan untuk menampilkan.
Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pendidikan dan juga jasa yang sudah diberikan kepada kami selama 3 tahun terakhir oleh Bapak Ibu Guru. Harapan saya untuk kedepannya semoga Bapak Ibu Guru bisa lebih sukses lagi, lebih baik lagi dalam mengajar. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing saya, memaklumi kesalahan saya, dan membenahi kekurangan. Saya berharap angkatan selanjutnya di AKJ akan semakin baik setiap generasinya. Terima kasih dan bersyukur kepada Bapak dan Ibu Guru selama di SMA ini. Kalian gak hanya memberi pelajaran secara formal pada kita, tapi juga motivasi kita lewat cerita-cerita selama di kelas. Semoga kedepannya guru-guru tetap ingat momen-momen bersama angkatan pertama ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk bimbingannya selama 3 tahun ini. Banyak ilmu, banyak didikan, banyak nasihat, banyak teguran, dan banyak kenangan yang telah saya dapatkan selama 3 tahun ini. Dan walaupun saya tidak bisa mengatakannya secara langsung, tapi saya sangat berterima kasih atas apa yang telah saya dapatkan dari Bapak Ibu Guru selama 3 tahun ini. Terima kasih untuk pertemuan kita 3 tahun ini. Terima kasih untuk segala ilmu yang kau berikan, engkau ajarkan, bahkan kau tanamkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sikap sabarmu yang selalu kau berikan pada kami setiap hari. Maafkan kami jikalau selama ini masih banyak kekurangan yang kami miliki. Kami yang seringkali membuatmu marah, membuatmu kesal. Kami yang seringkali menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Maafkan kami Bapak Ibu Guru. Biarlah setiap hal, setiap momen yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi kenangan kita bersama. Terima kasih ke guru-guru selama ini udah membimbing dan mendidik aku sampai bisa jadi pribadi saat ini. Dan mungkin masih ada beberapa guru yang gak akan melihat video ini karena sudah pindah, tapi buat kalian semua yang menonton, aku sangat berterima kasih karena udah banyak banget pembelajaran yang aku bisa dapat dari kalian semua. Ada Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajar kami selama 3 tahun di SMA. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu Guru yang begitu baik pada kami. Terima kasih atas bimbingannya. Maafkan kami kalau kami punya banyak salah kepada Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah mengajar kami selama 3 tahun ini. Dan terima kasih juga karena Bapak Ibu Guru sudah mau sabar dengan kelakuan kami di sekolah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang udah ngajar kita selama 3 tahun. Terima kasih udah sabar sama kita yang sering melunjak atau bandel. Pokoknya sukses terus buat Bapak Ibu Guru. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak dan Ibu Guru yang telah mengajar kami dengan sabar selama 3 tahunnya. Maaf jika kami sering bikin marah Bapak dan Ibu Guru gara-gara ulah-ulah kami. Dan maaf, kami gak bisa kasih apa-apa selain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru. Semoga kedepannya AKJ bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, lebih dikenal banyak orang. Amin. Meskipun gak ada kita-kita, tetap semangat dalam mengajarnya ya. Makasih juga buat Bapak Ibu Guru yang udah banyak membimbing kita, banyak membagiin kita ilmu. Walaupun kadang kita suka lupa ngerjain tugas, suka nggak sabaran, suka nggak dengar-dengaran, tapi Bapak Ibu Guru tetap sabar. Terima kasih karena telah mengajar saya selama 3 tahun. Dan untuk kedepannya saya harap Bapak Ibu Guru dapat tetap mengajar dan semakin baik lagi. Thank you to all teachers who have taught us in high school. Thank you for your passion, for your guidance, and for your love. May God bless you abundantly and we love you all so much. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang sudah mendidik saya selama 3 tahun ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu dan selalu semangat
dalam mengajar. Terima kasih atas bimbingan dan ilmunya yang diberikan kepada kami. Walaupun kami sering melakukan kesalahan, tetapi Bapak Ibu Guru selalu dengan sabar menghadapi kami. Semoga Bapak Ibu Guru selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kita semua, dan biarlah guru-guru ini dapat menjadi inspirasi dan tetap menjadi guru-guru yang kita kenal. Hello, firstly I want to say thanks to our headmaster, all of our teacher and our staff, also Mr. Nur for helping us, guiding us, teaching us to our high school years. I also want to thank you for all experience and opportunities that you gave us. Thank you for giving your best to us, the first generation. Terima kasih untuk guru-guru yang udah mendampingi kita semua dan ngajarin kita semua kurang lebih selama 3 tahun di Semak Penabur Kota JBK. Saya ucapkan terima kasih, dan saya pribadi pastinya pernah melakukan hal-hal yang kurang berkenan ke guru-guru. Jadi saya minta maaf dan berharap ke depannya guru-guru Penabur Kota JBK mendampingi dan mengajar muridnya lebih baik lagi supaya menghasilkan murid-murid yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih buat semua guru, entah itu IPA atau IPS, yang udah ngajarin kita selama 3 tahun. Mau kita susah, mau kita seneng, mau kita remedial terus atau apapun, tetap sabar ngajarin kita. Terima kasih buat guru-guru yang ada di AKJ yang udah mau sharing ilmu untuk kami. Maafin kesalahan-kesalahan kami yang udah terjadi selama 3 tahun ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami dari kelas 10 sampai kelas 12. Biar Tuhan terus memberkati Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih buat bimbingannya. Dan terima kasih sebesar-besar kepada guru-guru yang telah berjasa. Udah sabar banget mendidik kami dengan anak murid-muridnya agak nakal, yang ditanya diam. Ada juga yang enggak kok, banyak yang pinter-pinter. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mendidik dan membimbing saya di SMA ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar, membimbing, bahkan kami, dan yang belum ada apa-apanya sampai kami siap dilepas ke dunia yang lebih luas. Sekarang Bapak dan Ibu Guru akan kami lanjutkan dan cita-cita harapan Bapak Ibu Guru akan kami wujudkan. Terima kasih buat 3 tahun yang telah kita jalani bersama. Buat para guru, terima kasih atas semua didikan yang telah kalian berikan kepada saya. Berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas 3 tahun bimbingannya. Saya senang sekali dapat belajar bersama 3 tahun ini di Semak Penabur Kota JBK sebagai angkatan pertama. Saya berharap agar Bapak Ibu Guru dapat mengajar lebih baik lagi, semangat terus, sehat selalu, dan sukses terus. Terima kasih telah membimbing kami semua selama 3 tahun hingga kami mencapai 100% kelulusan di tahun ini. Semoga Semak Penabur Kota JBK semakin baik dan semakin berprestasi. Mohon maaf bila kami melakukan kesalahan selama 3 tahun ini. Terima kasih. Terima kasih ya buat Bapak Ibu Guru atas semua perjuangan dan pengorbanannya untuk kita selama ini. Terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing saya selama 3 tahun ini. Harapan kedepannya untuk guru-guru terus menjadi pedoman bagi adik kelas kami nanti. Untuk Bapak dan Ibu Guru, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya. Terima kasih atas segala pengajaran yang kalian berikan semenjak kami dari mulai kelas 10 sampai kami bisa lulus sampai sekarang. Semoga ilmu yang kalian berikan bisa saya manfaatkan untuk kemudian hari dan bisa membawa saya menuju impian yang sudah saya dambakan. Saya doakan semoga Bapak Ibu Guru terus diberi kesehatan, banyak rezeki, panjang umur, dan murah hati. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami selama 3 tahun, yang selalu sabar dengan segala kenakalan kami, yang selalu punya 1001 cara buat nge-handle kami dengan segala, ya itulah.
Sebagai angkatan pertama, kita udah melewati suka duka yang mungkin gak bakal dirasain adik-adik kelas. Selama 3 tahun itu juga Bapak Ibu guru sabar membimbing kami. Sekarang kami udah graduated, udah lulus, bahkan udah bisa dikatakan sebagai alumni. Kami memohon doa dari Bapak Ibu guru supaya kami mendapatkan universitas dan fakultas yang terbaik untuk kedepannya. Gak ada kata-kata lain selain bisa bilang terima kasih dan terima kasih terus. Terima kasih buat guru-guru di Penabur yang telah mengajar saya selama kurang lebih 3 tahun di Penabur. Berkat mereka saya bisa lulus 100% di Penabur dan mendapatkan nilai-nilai yang terbaik selama saya sekolah di Penabur. Harapan kedepannya semoga guru-guru di Penabur semakin maju dan sukses, dan untuk sekolahnya sendiri semakin maju ke depannya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru untuk pengajaran yang kurang lebih dari 3 tahun. Semoga semuanya diberkati dan semak Penabur Kota JBK semakin berkembang. Makasih buat 3 tahun ini udah mau mengajar kita dengan baik. Semoga Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih untuk Ibu Bapak Guru yang sudah mendidik saya selama 3 tahun ini. Harapannya semoga KJ makin baik lagi ke depannya. Terima kasih kepada semua guru yang telah berjasa kepada kami selama 3 tahun ini. Meskipun kami mengalami kesulitan dalam pembelajaran, namun mereka tidak pernah putus asa untuk selalu mengajar dan membimbing kami di setiap langkah yang kami ambil. Saya juga ingin meminta maaf apabila saya pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Saya juga berterima kasih kepada semua karyawan yang telah menjaga dan membantu kami di setiap kegiatan sekolah kami. Terima kasih kepada semua guru-guru saya karena sudah mengajarkan saya dan teman-teman saya selama 3 tahun ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas persembahan video spesialnya dari wisudawan-wisudawati. Percayalah, ucapan terima kasih kalian akan selalu ada di hati Bapak Ibu Guru dan akan menjadi penyemangat bagi kami untuk memajukan Semak Penabur Kota Jababeka. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan mengakhiri acara online graduation kita dengan doa penutup. Doa penutup akan dipandu oleh Ibu Romada selaku ketua acara online graduation kita kali ini. Kepada Ibu Romada, dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Ya, kita akan menutup kegiatan online graduation kita pada hari ini dengan doa. Perkenankan saya untuk memimpin doa penutup saat ini menurut kepercayaan Kristiani. Bapak, Ibu, beserta anak-anakku sekalian yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Allah Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Terima kasih atas segala kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini kami bisa mengadakan kegiatan online graduation. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati keberlangsungan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk senantiasa memberikan kesehatan, hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka senantiasa taat dan patuh kepadamu, setia kepadamu, serta kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati langkah atau perjuangan anak-anak kami ini ya Bapak, yang melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang perguruan tinggi maupun yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi karena ada rencana atau kegiatan baik yang lain. Kiranya apa yang mereka lakukan atau usahakan boleh menjadi berkat dalam masa depan mereka. Sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud dalam kehidupan masing-masing anak kami, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua, wali dari anak-anak kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberkati para orang tua, wali yang telah menjadi mitra kami dalam keberlangsungan pendidikan anak-anak kami selama 3 tahun ini,
di Semak Penabur Kota Jababeka. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa untuk memberkati para orang tua, wali, dengan rezeki, kesehatan, dan hati yang penuh sukacita senantiasa, sehingga para orang tua atau wali dapat mendukung sepenuhnya perjuangan anak-anak kami ini dalam meraih masa depan yang sukses. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Semak Penabur Kota Jababeka. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati sekolah kami ini ya Bapa, sehingga sekolah kami ini dapat senantiasa menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di bidang pendidikan. Engkau berkati setiap kami dengan kesehatan, hikmat, dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengajar dan mendidik anak-anak didik yang telah Engkau titipkan kepada kami untuk bersekolah di Semak Penabur Kota Jababeka dengan baik seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati kami dalam setiap lapisan di Yayasan BPK Penabur Jakarta dengan kesehatan dan hikmat daripada-Mu, sehingga BPK Penabur Jakarta tetap teguh dan kokoh dalam melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi saluran berkat terhadap sesama kami pada bidang pendidikan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga bersatu dalam doa untuk situasi pandemi yang terjadi saat ini di negara kami maupun di dunia. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, biarlah situasi pandemi ini boleh segera berlalu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan melindungi kami semua yang ada di sini, seluruh keluarga kami masing-masing, serta orang-orang yang kami kasihi dari virus COVID-19. Ya Bapa, kiranya Engkau juga berkenan untuk memberikan kekuatan dan pemulihan bagi sesama atau saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Bapa, kami juga berdoa, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, dan kesehatan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan jajarannya, para dokter ataupun tim paramedis, dan setiap orang yang terlibat dalam usaha mengatasi masalah pandemi ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk negara Republik Indonesia yang kami kasihi ini dalam setiap lapisan. Kiranya Engkau berkenan melindungi dan memberikan keselamatan terhadap negara kami ini. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Kami tutup bungkus doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Romada atas doa penutup untuk mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini. Saya sebagai MC dan juga mewakili Bapak, Ibu, guru, karyawan, mengucapkan selamat atas kelulusan wisudawan-wisudawati Semak Penabur Kota Jababeka Angkatan yang pertama. Jadilah terang dimanapun kalian berada, dan teruslah berbuat baik dalam kehidupan kalian setiap harinya.